Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis sosio kultural PPK Part 2. Ya, ada yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui soal-soal P3K yang terbaru. Dan bagi Anda yang ingin belajar di grup Telegram PPK Guru SD bisa bergabung, yang linknya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, saat sedang melakukan proses belajar mengajar, kepala sekolah memanggil saya untuk segera menghadap ke ruangannya. Saya akan jawabannya adalah yang D, segera menghadap untuk mengetahui urgensi masalah dan kemudian meneruskan mengajar. Jadi jawaban yang paling cocok adalah segera menghadap untuk mengetahui urgensi masalah atau tidak. Jadi urgen atau tidak, jika tidak terlalu urgent bisa melanjutkan mengajar lagi. Mengapa jawabannya bukan yang B, menyelesaikan PBM tersebut? Kalau menunggu menyelesaikan kan waktunya lama. Jadi yang D ini segera menghadap dengan artian pelajarannya bisa dihentikan sejenak. Di siswa disuruh untuk membaca atau bagaimana, lalu menghadap. Jika tidak urgen maka akan meneruskan mengajar. Jika urgen pasti guru mempunyai cara untuk mengkondisikan siswa-siswinya. Jadi kalau menyelesaikan PPM itu kan biasanya hitungannya jam, tidak bisa 2 menit, 3 menit PPM-nya selesai. Seperti itu. Soal nomor 2, suatu hari tetangga yang sering berbuat buruk kepada saya mengalami sebuah musibah. Saya akan, yaitu yang A, membantunya sebaik mungkin. Pembahasannya karena pada sosiokultural itu kan sebagai perekat bangsa, ASN sebagai perekat bangsa. Jadi walaupun tetangga sudah berbuat buruk kepada kita, tetapi kita sebagai ASN harus mempererat atau sebagai perekat bangsa, yaitu tidak boleh memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi kita tetap harus membantunya sebaik mungkin. Soal nomor 3, saya menghadiri sebuah pertemuan kantor dengan peserta dari seluruh Indonesia. Setelah sampai di tempat acara, ternyata tidak ada satu orang pun yang saya kenal. Saya akan, jawabannya adalah yang B, yaitu tetap mengikuti pertemuan dengan penuh semangat. Nah ini, tujuannya biasanya itu pertemuan kantor seluruh Indonesia itu kan supaya kita mempunyai jejaring sosial. Jadi kita mengenal budaya daerah lain juga. Dengan kita bersosialisasi dengan orang baru, maka pengalaman kita kan juga semakin bertambah. Kita juga harus mengakui bahwa Indonesia itu memiliki banyak suku dan budaya. Kita tidak boleh memilih-milih. Dengan sering kita mengetahui budaya bangsa lain, semakin budaya suku lain, semakin kita menghargai suatu budaya. Jadi tetap mengikuti pertemuan dengan penuh semangat. Tadi seperti yang saya sebutkan di soal sebelumnya juga adanya ASN sebagai perekat bangsa. Jadi kita harus mengakui bahwa Indonesia itu mempunyai banyak suku dan budaya. Kita harus merangkul semuanya. Soal nomor 4, menurut saya tugas tambahan baru dari sekolah adalah yaitu tantangan yang menyenangkan. Mungkin ini hanya beberapa sebagian. Ini dibaik-baikkan, tidak juga seperti itu karena tugas baru adalah suatu tantangan karena kan baru yang harus kita selesaikan dengan baik, dan itu juga merupakan tugas dari ASN untuk bekerja semaksimal mungkin. Apalagi nanti kalau Anda semua diterima menjadi ASN baru, tentu kita harus lebih semangat daripada saat ini karena kita sudah diakui oleh pemerintah. Jadi tantangan yang menyenangkan biasanya, apalagi untuk ASN baru itu tugas-tugasnya, karena banyak ASN yang sudah berumur, biasanya tugas-tugasnya itu dilimpahkan ke ASN yang baru. Kita tidak bisa menolak karena tugas kita, pemerintah menyediakan informasi karena untuk mengisi kekurangan itu. Soal nomor 5, saya dipindahkan ke tugas tambahan baru dan diminta menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh pegawai sebelumnya. Saya akan, yaitu yang B, meneruskan pekerjaan dengan berdasarkan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Sebagai ASN, kita juga dituntut untuk kreativitas dan inovasi dan selalu belajar. Kita tidak boleh menolak. Misalkan saja
seperti Anda baru diterima menjadi ASN di sebuah sekolah, dan di sekolah tersebut ada yang keterima ASN di sekolah lain. Tentunya kan ditinggalkan pegawai sebelumnya. Jadi Anda baru di situ kan harus menggantikannya. Jadi yang paling tepat adalah meneruskan pekerjaan dengan berdasar hasil yang telah dicapai sebelumnya. Kalau yang C ini hanya menggunakan hasil pekerjaan lama, berarti Anda kan kurang inovasi dan kreativitas. Soal nomor 6, saya datang ke sekolah terlambat dan jam belajar mengajar sudah dimulai. Padahal saya belum sempat makan pagi. Jawabannya adalah yang B, langsung masuk kelas dan makan pagi saat istirahat. Karena sudah menjadi konsekuensinya. Anda datang terlambat dan ASN itu harus bertanggung jawab dengan tugasnya, tidak boleh tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Jadi kalau makan pagi itu bisa pada saat istirahat, walaupun lapar, tetapi kan itu konsekuensi Anda datang terlambat. Jika ingin sarapan dulu ya datangnya agak lebih awal. Soal nomor 7, dalam menghadapi permasalahan, teman-teman satu sekolah biasanya mencari saya untuk, yaitu yang E, mencari solusi. Pembahasannya dengan banyaknya teman yang datang untuk mencari solusi menandakan Anda berguna bagi lingkungan sekitar lingkungan sekolah Anda. Jadi Anda termasuk orang yang disegani. Soal nomor 8, menurut saya kekuatan terbesar dalam diri saya yang harus diperhatikan oleh rekan kerja saya adalah yaitu yang D, kreativitas. Nah ini, karena kreativitas jarang ditemui di banyak orang. Dan sebuah pekerjaan agar hasilnya bagus dan memuaskan itu harus didukung dengan kreativitas. Kalau kecerdasan itu bisa dicari, kedisiplinan itu juga bisa diterapkan, tapi kalau kreativitas itu mencarinya sulit. Soal nomor 9, terkait dengan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam bekerja, menurut saya yaitu yang B, sangat diperlukan untuk mencari alternatif baru yang lebih efektif. Ya, karena sekarang sudah ada perkembangan teknologi, kita sebagai ASN juga perlu mencari alternatif yang lebih efektif untuk membantu pekerjaan kita. Misalnya kita sebagai guru, sekarang kurikulumnya 2013, bukan KTSP. Kalau KTSP dulu untuk rapat masih tulis tangan, tetapi kalau untuk K13 kan tidak. Kita bisa mengerjakannya manual dengan Microsoft Word. Tapi sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi untuk mempercepat pengerjaan rapat juga. Jadi kita harus mencari alternatif baru yang lebih efektif, lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Jadi kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Soal nomor 10, saya bisa meraih kesuksesan pada saat ini karena saya adalah orang yang yaitu yang C, berani menghadapi resiko. Karena setiap keputusan pasti ada resiko-resikonya. Jadi sebuah pilihan itu tidak mungkin tanpa adanya resiko. Tapi semakin kita berani menghadapi resiko yang ada, maka kesuksesan juga akan kita peroleh. Cukup sekian penjelasan pembahasan sosiokultural part 2 untuk part 1 dan soal yang lain ada di dua video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.